Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja. Untuk materi yang kedua, kita sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ya. Sebelum materi kita mulai, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Dan saya ingatkan untuk kalian anak-anakku yang memerlukan buku pendidikan agama Islam kelas 9, kalian bisa download di kolom deskripsi. Ya. Linknya sudah saya taruh di situ. Materi pada hari ini juga sudah saya taruh di kolom deskripsi. Baiklah anak-anakku, sebelum materi kita mulai, seperti biasa mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah di rumah masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sini ada peta konsep yaitu optimis, ikhtiar, tawakal, terus memahami dalil, ya, terus contoh sikap optimis, ya, terus contoh ikhtiar, contoh sikap tawakal. Lalu setelah kalian mempelajari materi tadi, kalian diharapkan memiliki sikap mulia. Yang pertama adalah memiliki mental tangguh dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, senang berusaha dan mencoba. Terus yang ketiga adalah tidak takut gagal, memiliki jiwa yang tenang karena segala yang diusahakan hasilnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saat sukses disikapi dengan rasa syukur, tidak bersikap sombong. Terus saat belum sukses tetap sabar, tetap berusaha dan tidak putus asa. Itulah 6 sikap mulia yang akan dimiliki ketika seorang mempelajari materi pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 6 sikap tadi, ya. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis, ya. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Jadi orang optimis itu yakin. Mama kalau memiliki cita-cita, ya, menjadi seorang dokter, mama yakin di dalam hati bahwa pasti nanti saya akan menjadi seorang dokter. Gitu. Sebaliknya kalau pesimis, waduh, nanti jangan-jangan saya gagal lagi. Wah, itu. Padahal Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kalian yakin berhasil, pasti berhasil. Kalau kalian udah belum apa-apa sudah pesimis, ya, tidak yakin, ya gagal jadinya. Maka dari itu kalian harus yakin.
Ini dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, la tiyarata wa khairuhal fa'lu kila wa mal fa'lu qalal kalimatu sholihatu yasfa'uhal ahadukum. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada rasa tiarah atau firasat buruk dan kesialan. Dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Jadi ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, ya, kepada siapapun, maka akan menjadi orang yang optimis. Begitu juga dengan diri sendiri. Wah, saya sukses. Setiap hari begitu. Jadi saya pasti akan sukses. Saya pasti bisa. Seperti itu setiap hari. Jangan sebaliknya. Waduh, ini susah banget, saya nggak bisa. Ya, nggak bisa beneran ya. Karena setiap apa yang kalian katakan itu adalah doa. Maka katakanlah yang baik-baik. Saya bisa. Begitu. Nah, contohnya begini ya. Yang pertama, misalnya Raisa dan Joni mengikuti lomba menggambar di tingkat kabupaten. Nah, Raisa yakin dan lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Nah, sebaliknya Joni itu merasa bahwa lomba ini ia tidak mungkin bisa menang. Nggak, dari contoh dua orang ini, siapa yang optimis dan siapa yang pesimis? Yang optimis adalah Raisa, sedangkan Joni itu pesimis karena dia dari awal sudah mengatakan, wah pasti saya tidak akan menang nih, tidak mungkin menang begitu. Sedangkan Raisa itu pasti dia akan menang gitu. Nah, maka Raisa ini termasuk orang yang memiliki sifat optimis gitu. Sedangkan Joni tadi memiliki sifat pesimis ya. Belum apa-apa sudah mengatakan duluan, wah pasti saya gagal begitu. Contoh yang kedua, Doni dan Hasim ya, sakit demam atau demam berdarah ya. Mereka berdua dirawat di rumah sakit. Doni memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh, sedangkan Hasim takut kalau penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Nah, dari dua ini sama-sama sakit nih, masuk rumah sakit. Doni itu yakin dia akan sembuh, sedangkan Hasim merasa, waduh, pasti saya tidak akan sembuh. Lah, Doni ini termasuk orang yang optimis, sedangkan Hasim adalah pesimis gitu. Dan masih banyak yang lainnya gitu. Nah, contoh yang ketiga nih, ya, di dalam satu kelas ya, terdapat 30 siswa, sebanyak 29 menyongsong ujian dengan rasa percaya diri. Namun Nilna ya merasa takut kalau nanti gagal. Itu. Maka yang 29 ini adalah yang optimis, sedangkan satu orang tadi pesimis. Dia sudah mengatakan pada dirinya, wah pasti nanti saya akan gagal. Itu. Maka sifat-sifat pesimis itu harus dihilangkan pada diri kalian. Itu. Terus setelah optimis ya, tentunya tidak optimis saja, maka harus di tahapan yang kedua adalah ikhtiar. Ya, jangan yakin wah cita-cita jadi dokter. Saya yakin pasti jadi dokter. Tanpa adanya ikhtiar dan tawakal ya tidak mungkin. Maka harus diusahakan. Ikhtiarnya apa ya contohnya? Ya contohnya kalian harus belajar, harus sekolah ya dari SD, SMP, SMA, terus masuk kuliah gitu ya. Itu namanya ikhtiar. Ikhtiar itu apa sih? Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Ketika seorang menginginkan suatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Itu tadi, contoh tadi ya. Kalau kalian ingin menjadi seorang dokter atau menjadi apapun ya, polisi, atau menjadi seorang pengusaha, ya harus ikhtiar. Harus usaha dari sekarang. Jangan hanya modal optimis saja, yakin. Tanpa ikhtiar ya, hasilnya nihil ya. Itu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bersabda, wa allaisa lil insani
illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Itu ya, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap orang itu akan memperoleh apa yang dia usahakan. Itu ya, namanya ikhtiar gitu ya. Pasti dia akan memperolehnya. Tuh, tanpa adanya ikhtiar ya tidak ada hasil. Ya, lah sekarang ini kalian adalah siswa-siswi SMP kelas 9. Ya, sudah masuk ke kelas 9. Maka gunakanlah waktu kalian dengan sebaik-baiknya untuk ikhtiar, untuk belajar. Tugas kalian sekarang adalah belajar dan belajar. Tuh, kalau kalian ingin menjadi seorang yang sukses, ya. Kalau kalian ingin memperoleh atau meraih cita-cita kalian. Itu. Nah, contoh-contoh ikhtiar adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Jangan hanya optimis saja, wah saya pasti pandai gitu kan. Tanpa belajar ya tidak bisa. Karena ilmu itu didapat hanya dengan belajar. Kepintaran itu didapat hanya dengan belajar. Memang ada ilmu laduni namanya ya, ilmu yang datang secara tiba-tiba tanpa belajar, tapi itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Dan semua orang itu tidak bisa mendapatkan itu. Nah, karena tidak bisa diberikan kepada sembarang orang, maka kuncinya ya harus belajar kalau ingin pandai. Yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan, dia harus berusaha itu dengan cara rajin bekerja. Orang pengen kaya hanya menghayal di rumah, duduk-duduk, berbaring, ya tidak mungkin jadi orang kaya. Kalau ingin jadi orang kaya apa? Ya bekerja ya. Harus kerja yang rajin ya. Itu ya. Terus contoh yang ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan, ya dia harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Semua kalian dikasih uang jajan sehari 10.000, ya kalau pengen punya tabungan ya sisihkan sebagian, yang 5.000 buat jajan, yang 5.000 buat nabung. Ya harus dilatih dari sekarang. Sebab kalau tidak dilatih dari sekarang, nanti susah ya. Kalau udah kerja, ya habis gajian buat jajan, habis gajian buat jajan, begitu terus. Harus dilatih dari sekarang. Mama orang tuh ngasih uang jajan, mama 10.000 atau 50.000 ya, sisihkan sebagian itu untuk nabung. Ya walaupun sedikit-sedikit kan lama-lama nanti jadi banyak ya. Itu. Terus yang keempat adalah orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga ya. Ingin sehat, jangan hanya di rumah aja tanpa olahraga ya. Terus rumahnya pun harus bersih. Terus contoh yang kelima adalah orang yang sedang sakit dan ingin sembuh, maka dia harus berobat. Ya, ini lagi sakit di rumah saja, tanpa berobat ya nggak mungkin sembuh. Ya berobatnya kemana ya? Ke dokter. Karena orang yang tahu penyakit kan dokter. Kalau sudah turunkan dokter ke dunia, ya kalau kamu sakit, ya larinya ke dokter. Ya doa harus doa ya, tapi harus ada ikhtiar ya. Tanpa adanya ikhtiar ya nggak mungkin sembuh ya. Tapi yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah lewat ikhtiar tadi itu. Terus setelah kamu optimis, terus ikhtiar, yang terakhir nih tawakal. Jadi tawakal ini biar tidak menjadi orang yang sombong ya. Jadi setelah yakin bahwa akan berhasil, terus sudah ikhtiar ya, sekolah kalau udah belajar, kalau ingin jadi dokter ya, terus sudah masuk universitas kesehatan umpama ya. Tahap selanjutnya adalah setelah itu semua dilakukan, yang ketiga adalah tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita ya, setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Jadi kunci sukses itu rumusnya adalah optimis, ikhtiar, terus berdoa, terus yang terakhir adalah tawakal. Setelah tawakal, maka
tahapan selanjutnya adalah sukses, ya. Nah, kesuksesan ini yang menentukan siapa? Ya Allah. Karena yang mengatur alam ini adalah Allah. Yang mengatur dunia ini kan Allah. Ya, kadang-kadang kalian sudah dari kecil cita-cita ingin menjadi dokter, ya. Tapi di ujungnya kalian tidak jadi dokter. Berarti itu bukan terbaik, bukan yang terbaik untuk kalian, ya. Itu. Perhatikan firman Allah di bawah ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyakum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertawakallah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 11. Ini setelah usaha, setelah ikhtiar, ya, maka tahapan selanjutnya adalah tawakal, serahkan semua hasilnya kepada Allah. Maka kalian akan merasa tenang, ya. Karena tugas kita sebagai hamba ya berusaha, ya. Berusaha, berdoa. Adapun hasilnya adalah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Dan saya ingatkan untuk yang belum mengisi daftar hadir, silahkan isi daftar hadir di kolom komentar. Dan berikan juga kesimpulan, ya, materi pada hari ini, ya. Itu. Terus yang bagi kalian yang ingin buku pendidikan agama Islam, kalian bisa download di kolom deskripsi. Untuk materi pada hari ini juga sudah saya taruh di kolom deskripsi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.